Nah, untuk protek kepada mereka, Dok, ini selaku direktur nih, Dok, untuk memaintain biar mereka safe bekerja dan pulang ke rumah juga dengan bisa mengayomi keluarga juga, seperti apa, Dok, mekanisme ini? Satu, alat pelindung dirinya harus standar. APD, ya. baik. Kita menjamin keselamatan karena mereka harus kita jamin. Oke, itu cukup. Cukup sampai saat ini. Dan prosedur pemakaian dan pelepasannya itu juga sangat berpengaruh. Tapi ada satu tulisan yang barusan dirilis oleh Profesor Ali Gufron di Kompas ya, bahwa kebanyakan memang dalam prosedur pemakaian dan pelepasan APD-nya itu memang harus terus-menerus dievaluasi. Selama kita memakai APD dengan benar, melepas dengan benar, APD-nya kualitasnya bagus, kita prosedur alurnya juga bagus, insya Allah sebenarnya walaupun risiko itu tertular, tapi dokter itu bisa aman. Ya, masih Anda di Batam Insight, Uspim Talk. Kita berbicara bagaimana penanganan COVID-19 yang terus mewabah di metropolis Batam di ranah Kepulauan Riau. Karena kita juga langsung bersinggungan dengan dua negara jiran, Singapura dan Malaysia. Batam lebih settle bagaimana untuk bisa mengurai dan memutus mata rantai COVID-19. Salah satu yang coba kami telisik ini adalah Rumah Sakit BP Batam. Karena rumah sakit ini salah satu rumah sakit rujukan juga. Saya langsung berdialog dengan Direktur Rumah Sakit BP Batam, Dr. Sigit Riarto MKes. Ini nanti ada ruangan khusus, katanya ruangan isolasi penyakit infeksi emerging, yang kata anak muda sekarang itu katanya penyakit yang infeksi baru. Nah, satu di antaranya ada COVID-19 ini. Selamat siang Pak Sigit, Dr. Sigit, apa kabar? Baik. Ya, kita di Uspim Talk di Batam Insight. Tapi Anda jangan lupa subscribe di channel kami. Dok, kalau kita settle ini kan dari awal nih Batam kan identik dengan otorita ya. Tiba-tiba ini ada berubah nama jadi BP Batam. Ini rumah sakitnya terus berbenah. Kalau kita coba Anda memasuki kawasan Sekupang, awalnya kalau kita masuk di ruangan di lantai 1 itu seperti kayak dibilang convention hall, tapi ada outlet yang jualan seperti mall gitu. Nah, ternyata di sini juga disetel karena view-nya menarik sekali, karena di lantai 6 langsung view-nya menjurus ke jiran Singapura. Dok, ini kita ke COVID ini, Dok. Ini katanya ada penyakit infeksi baru emerging ya, istilahnya seperti itu. Kenapa BP dibidik untuk itu, Dok? Satu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami memang ditunjuk oleh Kemenkes Pusat sebagai salah satu rumah sakit rujukan. Pertama karena kami sebenarnya kan rumah sakit yang tertua di Batam dengan tenaga medis, paramedis, dan peralatan yang relatif cukup lengkap di Batam ini, dan juga kapabilitas kami dianggap cukup oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa menjadi rumah sakit rujukan. Selain itu, teman-teman kami juga punya pengalaman, walaupun sudah cukup lama ya, 17 tahun yang lalu, menangani wabah SARS. Wabah SARS, di mana wabah SARS ini sebenarnya hampir sama, cuma bedanya sekarang ini namanya virulensinya, keganasan virusnya lebih banyak, lebih tinggi daripada SARS ini. Ya, dengan dua hal itu, jadi pertama adalah senioritas tim, kemudian pengalaman, dan juga yang kedua pernah dijadikan rujukan SARS, maka kami ditunjuk jadi pusat rujukan salah satu bersama dengan rumah sakit daerah. Ya. Oke. Ya. Itu sejak kapan disediakan ruangan khususnya, ini ruangan isolasi penyakit infeksi emerging tadi ini, Dok ya? Dan di ruangan mana ditempatkan di sini? Ya, jadi kami kan sekarang menempati gedung baru. Nah, ruangan infeksi emerging ini diletakkan di gedung lama. Gedung lama. Ya, gedung lama. Jadi di gedung lama itu masih ada ruangan yang cukup bagus yang kemudian kita renovasi secara kilat sehingga menjadi memadai untuk bisa menjadi ruang isolasi khusus. Jadi kami sekarang punya kapasitas
sekitar 32 tempat tidur untuk menangani pasien-pasien yang dirujuk dari seluruh Batam. Oke, itu tempat ruangannya memang satu ruangan khusus ya, satu orang. Jadi di ruangan itu ada yang satu orang, ada yang 4 orang, ya, tergantung pada kondisinya yang diterima kita. Jadi ada ruangan yang memang sudah untuk konfirmasi, yang sudah jelas-jelas positif, ada yang dalam pengawasan atau PDP. Okay. Ya. Jadi kita bedakan 2 ruangan itu. Nah, jadi kenapa begitu? Karena kita mengikuti pola waktu di SARS dulu. Jadi kalau belum terkonfirmasi dipisah dengan yang sudah terkonfirmasi. Dan saat ini kami memang cukup full, ya, merawatnya sudah, kapasitasnya sudah hampir penuh. Oke. Dan alhamdulillah jumlah pasien walaupun cukup banyak, tetapi alhamdulillah kondisinya baik, ya, tidak dalam kondisi yang berat, ya. Itu tentu karena proses identifikasi dini dan juga tim gugus tugas dari dari Batam, ya, termasuk BP dan juga pemerintah kota saling berkoordinasi dengan baik sehingga sebelum gawat sudah dirujuk. Oke. Dokter Sigit, kalau kita terpapar tiba-tiba ini kan kadang kita lihat nih, aduh deh, saya ke rumah sakit BP Batam, prosedurnya seperti apa? Jadi saya sarankan kalau Anda itu punya 3 gejala utama, ya, panas, batuk, sesak napas, Oke. ya, itu langsung ke UGD saja. Ke ya. UGD terlebih Ya. dahulu. Dulu ada satu kriteria, ya, pernah ke Wuhan, tapi sekarang kan sudah ke seluruh dunia. Jadi apapun dari manapun Anda berasal, ya, kalau ada 3 gejala itu, panas, batuk, sesak napas, segera datang ke UGD. Ke UGD terlebih dahulu. Ya. Oke, setelah itu? Jadi nanti akan segera kita lakukan rapid test. Ya, rapid test itu akan, walaupun itu bukan 100%, tetapi dia cukup bisa menyaring seberapa besar kemungkinan orang ini positif COVID atau enggak. Misalnya dia reaktif, itu langsung kita rawat inapkan. Ya. Tapi kalau dia non reaktif, biasanya kita obati, terus kita tetap laporkan ke dinas kesehatan untuk dilakukan swab. Tapi dia kalau tidak berat, ya, kalau hanya ringan, maka akan kita pulangkan dan disarankan isolasi 14 hari di rumah. Oke. Ya. Dari UGD tadi mungkin dia dinyatakan ada terindikasi, Ya. itu langsung di Rawat inap. Rawat inap. Ya, rawat Nama inap. ruangannya tadi apa, Dok? Yaitu di ruang PII tadi. Oke, ruang isolasi penyakit infeksi Ya. emerging itu tadi ya, Dok, ya. Jadi Dengan begitu, kapasitas ada 32. Oke, dan saat ini mau hampir penuh ya, Ya, Dok. ya, ya. Nah, adakah yang sudah pulih dari ruangan itu, Dok, dan pulang ke rumah? Alhamdulillah dari kita sudah merawat total sekitar hampir 30 lah, ya. 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 Memang yang pulang kebanyakan ternyata setelah di swab negatif, ya. Oke. Tapi kalau yang sudah swab positif dan pulang juga ada 3 orang. 3 orang sudah di swab positif dan sudah confirm positif, tapi alhamdulillah sudah sembuh 3 orang. Oke. Nah, dulu kan kita sempat ya untuk mengetahui ini penyakit benar COVID atau tidak, kan kita menunggu hasil dari lab ya, Dok, ya, dari Jakarta. Nah, sementara sekarang kan udah ada alat, tapi tidak di rumah sakit BP. Ini kombinasi secara mungkin mekanisme bisa lebih cepat kita ketahui seperti apa, Dok? Sekarang walaupun tidak di rumah sakit BP, tetapi di BTKL, ya, Balai Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit, ya. Tetapi cukup cepat, ya. Jadi 1 kali 24 jam sudah bisa mengetahui hasilnya. Oke, baik. Sejauh ini ada ini nggak, Dok? Istilahnya kan kemarin itu sempat kok tidak ada kasus, ya. Ternyata katanya benar ya, reagen kekurangan atau tidak ada sama sekali. Equipment kita di sini seberapa apik, Dok? Ya, kalau untuk rumah sakit kami selalu menyediakan yang dibutuhkan. Alhamdulillah semua ada. Ya. Oke. Sampai saat ini tidak ada kesulitan. Kalau reagen itu memang di BTKL. Memang betul sekarang ada kelangkaan reagen seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja. Ya. Jadi seluruh dunia itu terjadi kelangkaan karena permintaannya meningkat tajam. Benar. Karena meningkat tajam, jadi terjadi kelangkaan di seluruh dunia. Namun demikian,
Saat ini sudah mulai stabil lagi ya, sudah mulai stabil lagi, sehingga insya Allah dalam minggu-minggu ke depan kita segera bisa melakukan hasil pemeriksaan swab ya, yang konfirmasi untuk positif negatifnya. Baik, dokter seorang direktur juga nih di rumah sakit yang cukup terasa settle ya, sedemikian apiknya. Berapa banyak sih SDM yang dikerahkan dalam menangani ini COVID-19 ini di BP seperti apa? Hampir 100 orang sudah terlibat ya. 100 orang dilibatkan. Ya, mulai dari UGD, kemudian di ruang PIE sendiri kan bershift ya, kita shift ya. Benar. Kemudian termasuk cleaning service, satpam, sopir, semuanya sudah kita latih ya. Dan ini kan kadang mereka juga, aduh ini kenapa sih BP ditunjuk, dan yang pekerja ini Anda selaku dokter ya katanya ini juga takut ya, ngeri-ngeri juga ini karena di garda terdepan ya dok ya. Nah untuk protek kepada mereka dok, ini selaku direktur nih dok, untuk memaintain biar mereka safe bekerja dan pulang ke rumah juga dengan bisa mengayomi keluarga juga, seperti apa dok mekanisme? Satu, alat pelindung dirinya harus standar. APD ya. Baik, udah standar semua dok? Sudah standar semua. Kita menjamin keselamatan karena mereka harus kita jamin. Itu cukup sampai saat ini ya. Terus kemudian prosedur pemakaian dan pelepasannya itu juga sangat berpengaruh. Mohon maaf, kami juga ikut berbela-sungkawa pada teman-teman medis yang di seluruh Indonesia yang sudah cukup banyak menjadi korban dari COVID-19 itu sendiri ya. Tapi ada satu tulisan yang barusan dirilis oleh Profesor Ali Gufron di Kompas ya, bahwa kebanyakan memang dalam prosedur pemakaian dan pelepasan APD-nya itu memang harus terus-menerus dievaluasi. Jadi selama kita memakai APD dengan benar, melepas dengan benar, APD-nya kualitasnya bagus, kita prosedur alurnya juga bagus, insya Allah sebenarnya walaupun risiko itu tertular, tapi dokter itu bisa aman. Jadi harus covernya sudah betul ya, cara makainya betul ya, insya Allah aman. Jadi dan alhamdulillah sampai saat ini dan semoga terus menerus semua dokter yang terlibat dan perawat yang terlibat sudah kita rapid dan semuanya hasilnya negatif. Ini tadi dari medis sendiri ada 100 lebih ya dok ya? Iya, medis dan non medis ya. Non medis itu. Ya kebanyakan medis, 60-70% medis. Ini kan sementara di ruangan RIPIE ini kan lebih intensif ya kalau kita coba settle kali ini. Nah, pakai shift-shiftan juga dok? Iya. Untuk kita pakai shift setiap 8 jam berganti ya, berganti shift. Kemudian kalau sudah habis shift malam dia istirahat dan kita sediakan mes khusus untuk mereka. Ya, jadi kita sediakan mes dan guest house yang ada di BP ini kita sediakan untuk tenaga medis agar mereka selamat dan keluarganya selamat. Kita juga melihat BP Batam juga katanya bisa melakukan video call dengan yang terpapar, benar ya dok ya? Ya. Ya itu memang keluasan yang dilakukan atau mungkin yang arahan kepada yang terpapar seperti apa sehingga mereka tidak merasakan down gitu dok. Seperti apa treatment yang dilakukan di BP? Jadi gini, pertama kita ada dua hal ya, menjadi kenapa kita lebih banyak melakukan video call, conference call dan sebagainya. Itu pertama untuk saling melindungi ya, melindungi petugas, karena kalau petugas terlalu sering datang ke tempat pasien risiko. Tapi kalau kita tidak segera melakukan komunikasi, kasihan pasiennya ya. Jadi kita pakai video call, conference call, kita sediakan CCTV, kita akses untuk handphone, wifi dan sebagainya kita sediakan untuk memudahkan pasien untuk selalu bisa menghubungi keluarga maupun petugas medis yang ada. Jadi kita fasilitasi itu supaya mereka tidak kesepian. Yang kedua ya kita berusaha untuk memberikan tidak hanya perawatan medis ya, tapi perawatan yang sifatnya manusiawi. Contohnya baru-baru ini ketika di satu bangsal itu kebetulan orangnya juga tidak terlalu berat, sakitnya juga cukup mudah, ya kita lakukan olahraga bersama dipandu dari video call itu. Baik, dan juga mereka bisa menghubungi keluarga dengan video call dok ya? Memberikan kekuatan itu yang pasti. Jadi dengan begitu mereka karena tantangannya sekarang lebih kepada kesehatan mental. Nah itu dia.
Kalau kesehatan fisiknya sebenarnya kan selama dia diberi gizi yang bagus, obat yang tepat, insya Allah mereka segera sembuh. Oke, nah ini terkait dengan kesehatan mental ya. Sudah siapkah Anda di tengah pandemi ini? Karena ada konotasi nih dok, tiba-tiba ada tim medis yang ngejemput, itu kayaknya seperti apa ya? Agak gimana gitu. Kalau kita sekarang di tengah kerumunan agak batuk, mandangnya gimana gitu ya dok ya. Nah ini yang pasti kalau kita coba underline nih dok, seperti apa nih himbauan dari dokter lah yang mendengarai kepada masyarakat di Uspim Talk ini supaya kita bisa me-warming ya mereka untuk bisa settle. Dan kadang juga kita lihat kalau udah dijemput itu kadang orang lirih dan ada tidak jarang ya kalau kita lihat agak tabu dalam tanda petik ini. Apakah mental kita dipertanyakan dengan kondisi ini dok? Ya, jadi bisa dipahami bahwa selama masyarakat tidak memahami sifat virus itu, mereka memberi stigma, ya, memberi pandangan yang sifatnya mendiskriminasi, menganggap rendah, mengucilkan dan sebagainya, itu bisa dipahami. Karena apa? Ketidakpahaman. Oke. Yang jelas, kalau kita melakukan stigma itu kerugiannya ada di masyarakat sendiri. Misalnya begini, ada satu orang yang dia sebenarnya memang rawan terkena atau terindikasi terkena, kemudian dia disuruh isolasi di rumah, ya, terus diketahui oleh masyarakat, ini ada PDP ini di rumah di warga kita ini, mari kita usir saja, jangan di sini. Nah, bisa saja dia pergi toh, dia ke kampung lain, ke rumah saudaranya, dia nggak ngaku. Saya bukan, saya sudah dapat surat keterangan, palsu lah apa. Dia tidak ngaku, tidak jujur, di kampung baru lah akan yang terkena banyak penularan. Karena dia terus tidak ada yang ngawasi. Jadi sebenarnya stigma itu tidak ada, kita itu untungnya, tidak ada untungnya kita melakukan stigma kepada masyarakat. Mentang-mentang dia positif atau mentang-mentang dia PDP terus kita harus kecilkan, kita harus hina dan sebagainya, tidak ada untungnya. Justru banyak ruginya, karena kalau sudah begitu dia akan menipu di tempat lain. Nah kalau sudah menipu di tempat lain itu akan terkena. Orang dari tempat lain itu belum tentu dia tidak datang ke tempat yang awal kan. Dia kan bisa aja menyebarkan di situ terus datang ke sini, akhirnya ke sini yang kecepat. Coba kalau di kampung yang pertama tadi dijaga baik-baik, malah dibantu, ya, kasih makanan, Bapak jangan keluar ya supaya Bapak sehat, Bapak di sini aja, kami dari RT yang akan memberikan makanan. Itu yang harus digalakkan gitu ya dok ya. Itu orang itu akan bisa terisolasi dengan nyaman, aman, warganya aman juga. Dok, ini terkait dengan rapid test dok. Ini sejumlah rumah sakit juga sudah mengarai sekarang ada free rapid test. Nah, BP mampu untuk melakukan itu dok? Ya, jadi memang free atau tidak free tergantung ya. Karena kalau yang free tentunya biasanya mereka memang tidak membeli, ya, tidak membeli rapid test sendiri. Jadi misalnya yang saya dengar sekarang Polda di Bayangkara udah melakukan itu free rapid test. Barangkali memang itu adalah hibah ya, sehingga bisa disumbangkan kembali ke masyarakat. Kami juga menerima yang hibah, dan yang hibah itu juga tidak akan kita charge. Tapi ada juga yang kita beli. Nah kalau kita beli memang kita tawarkan kepada masyarakat. Ini terkait dengan cost ini dok. Kalau kita terpapar, ini kan ada di ruangan isolasi penyakit infeksi emerging ya. Kata ruangannya di settle apik ya, di makeover apik mungkin untuk senyaman mereka gitu. Itu kalau mereka bisa ditanggungi dari BPJS atau mungkin itu digratiskan? Jadi program pembayarannya langsung dengan Kementerian Kesehatan Pusat. Maksudnya kita tidak menagihkan ke BPJS tapi menagihkan ke Kementerian Kesehatan. Intinya ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah ya dok ya. Pemerintah. Jadi bagi mereka yang dirawat di situ tidak ada pembayaran. Baik dok. Terakhir dok, himbauan pada seluruh masyarakat ini dengan BP settle-kah, nyamankah kalau kita terpapar yang tidak tabukah bisa langsung ke RSBP? Ini prosedurnya seperti apa kira-kira? Silakan dok. Ya seperti tadi saya sampaikan, bila Anda mengalami 3 gejala utama, panas, batuk, sesak napas, segera datang ke UGD untuk bisa diketahui dengan pasti apakah Anda berpotensi terpapar COVID-19. Kalau hanya batuk dan panas, tolong diobati dulu. Karena apa? Kalau setiap batuk dan panas berbondong-bondong, itu juga bisa
membuat kerumunan. Kalau kerumunan itu kan yang menyebabkan penyebaran. Tapi kalau sudah ada sesak napas segera saja. Tapi kalau belum ada sesak napas pakai obat batuk biasa atau berobat ke dokter umum biasa. Nanti kalau 2-3 hari tidak sembuh baru datang ke rumah sakit. Nah kalau sudah sampai di UGD ya tentu kita akan melakukan prosedur yang sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Kalau memang dia di rapid reaktif namanya, bukan positif ya, reaktif, itu akan kita lakukan swab dan untuk sementara diisolasi di ruang infeksi emerging. Baik, oke, ya. Dan sekali lagi juga saya ingin memesankan kepada masyarakat bahwa jangan stigma, jangan mengkucilkan baik itu yang sudah sembuh maupun yang baru disebut reaktif, karena itu akan merugikan mereka sendiri. Baik, oke. Terima kasih Dr. Sigit Ya, Riarto MKes, Direktur Rumah Sakit BP Batam. Sukses buat dokter ya, dan tetap jaga stamina, tetap jaga kesehatan karena saat ini tim medis kita menjadi garda terdepan. Dan terima kasih Anda di channel Batam Insight, sumber inspirasi dan Uspim Talk. Karena kami yakin dan percaya karena Anda subscribe bisa agak menstimulir denyut nadi kami untuk bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.